Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian tetap semangat dalam belajarnya, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, bertemu kembali dengan Ibu Lia di dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Nah, buku fiksi itu buku yang seperti apa ya? Kalian pernah tidak sih membaca buku fiksi? Tentu pernah dong ya. Agar lebih paham, mari kita simak pembahasan tentang buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi sang pengarang. Nah, ide atau gagasan sang pengarang bisa saja bersumber dari fakta dalam kehidupan nyata sehari-hari. Namun fakta tersebut bisa diolah atau dikembangkan berdasarkan kemampuan imajinasi pengarang. Jenis-jenis buku fiksi itu ada cerita anak, cerpen, novel, dongeng, fabel, dan buku drama. Nah, itulah pembahasan tentang pengertian buku fiksi. Nah, setelah kalian tahu nih pengertian buku fiksi yang seperti apa, tentu kalian sering kan membacanya, kayak novel, cerpen, nah itu kan termasuk buku fiksi. Nah, selanjutnya sekarang kita membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi. Mari kita simak pembahasannya. Unsur buku fiksi yang pertama yaitu tema. Tema itu adalah pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti di dalam cerita fiksi. Misalnya kejujuran, persahabatan, perjuangan, kemanusiaan, dan lain-lain. Tema itu bersifat umum. Contohnya temanya kejujuran, itu sedangkan judul bersifat khusus. Nah, contohnya dari tema kejujuran tadi bisa dibuat judul kejujuran seorang anak, kejujuran hati, dan jujur yang menginspirasi. Seperti itu contohnya. Selanjutnya alur. Alur itu terbagi ke dalam 3. Yang pertama ada alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Mari kita lihat grafik alur. Jika alurnya maju itu dimulai dari pengenalan cerita sampai berakhir di penyelesaian. Namun jika alurnya mundur, itu berawal dari penyelesaian terlebih dahulu hingga ke pengenalan cerita. Dan jika alurnya campuran, itu bisa saja dari konflik dulu atau dari penurunan konflik dulu, seperti itu. Lalu latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, suasana yang digunakan di dalam cerita. Misalnya nih, tempat di cerita tersebut itu di rumah, waktunya malam hari, dan suasananya menyedihkan. Lalu tokoh. Tokoh yaitu para pelaku di dalam cerita. Tokoh ini terbagi 4, ada protagonis atau tokoh baik, antagonis atau tokoh jahat, tritagonis atau tokoh penengah, dan ada figuran itu yang hanya lewat. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang di dalam cerita. Nah, di sini pengarangnya terlibat atau tidak di dalam cerita. Sudut pandang itu ada 2. Yang pertama ada orang pertama. Orang pertama di sini pengarangnya terlibat di dalam cerita dan cirinya itu ada kata aku atau saya. Lalu yang kedua itu ada orang ketiga. Orang ketiga ini pengarang tidak terlibat di dalam cerita. Cirinya ada kata dia, ia, atau nama orang. Lalu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang digunakan.
Setiap pengarang tentu memiliki gayanya masing-masing. Kita ambil contoh ya. Ahmad Tohari banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar di dalam ceritanya. Sedangkan Kunto Wijoyo banyak menggunakan bahasa Jawa di dalam ceritanya. Unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Contohnya, hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Itulah pembahasan tentang pengertian dan unsur-unsur buku fiksi. Bagaimana? Dapat dipahami dengan baik? Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Inilah soal evaluasi untuk hari ini. Coba kalian sebutkan kembali jenis-jenis buku fiksi dan unsur-unsur buku fiksi. Baiklah, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.